Oke, Shalom gereja Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah GBI Winner Generation, di mana kita boleh sama-sama berkumpul untuk memuji menyembah nama Tuhan kita yang hidup. Amin. Dan pada saat ini kita yakin dan percaya bahwa kuasa nama Tuhan ada di atas segala pujian kita pada saat ini. Dan kita berdoa, kita satukan hati kita pada saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk saat ini di mana kami boleh menyatukan setiap hati kami, roh kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau. Biar Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya ke dalam kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dan kami siap untuk bersorak, memuji meninggikan nama Tuhan. Dan setiap saudara yang siap, sama-sama kita nyatakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, pada saat ini kita serukan nama Tuhan kita. Kita serukan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kau Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia yang hidup. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama nyatakan. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Biar musik memuji Tuhan. Kami datang bersorak bagi nama-Mu ya Tuhan. Bersama-sama yang siap kita nyatakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia yang luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia yang luar biasa, luar biasa,
kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ke dalam kuasa-Mu lah Tuhan, semua kuasa akan tunduk. Karena di atas nama-Mu ya Tuhan, tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Dan ku berjalan dengan iman kepadamu, ku dengar suaramu dan aku percaya. Ku terima janji-Mu dalam hidupku, ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Ku berjalan dengan iman kepadamu, ku dengar suaramu dan aku percaya. Aku terima janji-Mu dalam hidupku, ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Makasih, kami percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin
beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah, kau sanggup mengubah. Oh, kami yakin dan percaya, kami yakin dan percaya Tuhan. Oh, bawa hidup kami Tuhan, bawa hati kami dekat padamu. Ubahkan hidupku, Yesus. Ubahkan Yesus. Angkat tangan sama-sama kita di hadapan Tuhan. Tanda kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Tangan kami yang kami angkat kepadamu ya Tuhan. Yes Jesus. Haleluya. Dan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberlaki. Nyatakan aku percaya Tuhanku ajaib, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan sekali lagi nyatakan aku percaya dalam setiap apapun keadaan kami percaya Tuhan, Kau yang turun tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Turun tanganlah Tuhan bagi setiap kami, memberkatiku. Haleluya. Haleluya.
nama Yesus Tuhan. Kami percaya, kami Haleluya, 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 Yesus. haleluya. Ini hidup kami, ini hati kami, ini segenap hidup kami. Serahkan, Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. kami serahkan Kami sanjung Engkau Yesus Tuhan. hanya padamu. Engkau layak ditinggikan, Oh Yesus, Engkau layak disanjung tinggi. Engkau Tuhan yang menjamah setiap kami. Engkau Tuhan yang menjamah setiap kami. Hampiri setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar ibadah kami ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh buka hati bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau yang berkarya Tuhan. Roh Kudus tolong setiap kami. Roh Kudus tolong setiap kami. Supaya kami mampu menangkap dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami dalam ibadah hari ini. Karena kami sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan lewat firman. Kami butuh tuntunan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Dimanapun setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, biar setiap kami dilawat oleh Tuhan, biar setiap kami ditolong oleh Tuhan, biar setiap kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Dan setiap kami mau berkata kami siap diberkati oleh Tuhan lewat firman. Berbicaralah bagi setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami yang muda, kami yang dewasa, kami yang masih anak-anak, kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami menerjemahkan setiap benih firman sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan yang siap katakan bersama, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Kita bersyukur Tuhan memelihara hidup kita hingga kita memasuki bulan 2 ya. Bulan Februari dalam keadaan sehat dan sukacita. Semua itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena gagah dan kebolehan kita. Baik, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, buka Alkitabmu dari Keluaran. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Teksnya di sini berjudul Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rapidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku.
Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Puji nama Tuhan, teks ini tidak asing buat kita ya. Kebenaran firman Tuhan ini bukan sesuatu yang baru buat kita, tapi ini adalah hal yang sudah sangat sering kita dengarkan. Bahkan mungkin kalau ada di antara kita yang terlibat dalam pelayanan baik di Komsel ataupun di guru sekolah minggu, mungkin kita juga sudah pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saat ini saya akan memberikan tema untuk kita, yaitu tentang dukungan, ya. Berbicara tentang dukungan, pasti semua orang membutuhkan. Tidak ada satu orang pun yang ada di muka bumi ini yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ya, jadi dalam hal ini setiap manusia, setiap kita, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap kita jemaat Tuhan membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar kita. Ya. Kita tahu persis bahwa Yosua orang yang masih sangat muda, Yosua orang yang memiliki pengalaman yang masih sangat terbatas, dan kita tahu bersama bahwa Musa orang yang telah mengalami perjalanan iman sudah sangat luar biasa. Ya. Dan Yosua dititipkan di tangan Musa. Dalam situasi ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Karena kucuk-kucuk tiba-tiba muncul nama Yosua dan harus menjadi pemimpin. Ya. Usia sangat jauh perbedaannya. Yosua masih sangat muda, Musa sudah lanjut usia. Tapi kita melihat sebuah dukungan, jika itu terjalin dengan baik, jika itu tepat kepada orang yang membutuhkan, maka dukungan tersebut akan membawa dampak yang besar. Ya, jadi tema kita hari ini berbicara tentang dukungan. Kita sudah masuk di bulan yang kedua di tahun yang baru ini. Sekali lagi kita tidak bisa hidup sendiri. Walau memang situasinya menggiring kita, mengarahkan kita untuk tidak berkumpul. Ya, mungkin engkau berkata, kita sedang diarahkan untuk kemana-mana sendiri-sendiri. Bukan berbicara dukungan ini harus kumpul, tapi berbicara tentang tindakan, tentang perkataan, tentang doa, tentang hal apapun.
Ya, jadi dukungan yang kita maksud yang hari ini yang akan kita bahas bukan berbicara tentang berkumpul. Ya, kita mungkin ada dalam proses mengerjakan sesuatu. Nah, kita coba berkaca. Kalau engkau mengerjakan sesuatu sendiri membutuhkan berapa lama? Tapi kalau engkau mengerjakan sesuatu dengan bersama membutuhkan waktu berapa lama? Tentunya kalau kita kalkulasikan tentunya akan lebih cepat dikerjakan secara bersama, apalagi kalau potensinya bisa disatukan. Kalau kekuatannya bisa disatukan. Oke. Jadi setiap orang, siapapun, baik orang terpandang maupun orang yang sedang belajar, semuanya membutuhkan yang namanya dukungan. Sekali lagi, tidak ada orang yang ada di muka bumi ini yang bisa hidup tanpa dukungan orang lain. Oke. Nah, saya di sini akan memberikan pengertian dari dukungan. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu juga bisa melihat di layar laptop atau di handphone Bapak Ibu. Pengertian dukungan adalah memberikan motivasi atau semangat serta nasihat. Sekali lagi, memberikan motivasi atau semangat serta nasihat kepada orang lain yang sedang dalam situasi membuat keputusan. Yang sedang dalam membuat keputusan. Entah itu keputusan harus bekerja di mana, entah itu membuat keputusan harus memulai karir apakah bisnis atau kantoran. Apakah membuat keputusan menikah di tahun sekian atau harus menunggu lama. Nah, seseorang yang sedang membuat keputusan ini membutuhkan dukungan, membutuhkan nasihat supaya apa? Tidak salah dalam mengambil keputusan. Apalagi orang-orang yang memberikan nasihat, yang memberikan motivasi, yang memberikan semangat itu adalah orang-orang yang sungguh mengenal kita, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menyayangi kita. Tentunya dukungan mereka itu tujuannya untuk ke hal yang lebih baik, bukan untuk menjerumuskan kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Ya. Pasti setiap kita pernah diizinkan Tuhan menjadi sahabat, menjadi koko, menjadi abang, menjadi kakak yang memberikan dukungan kepada adik kita kah, kakak kita kah, keluarga kita kah, teman kita kah, orang-orang yang pernah kita kenal kah, pasti pernah Tuhan izinkan. Dan ketahuilah, engkau juga akan Tuhan izinkan untuk menuai dari apa yang engkau tabur. Kalau engkau sungguh-sungguh mendukung seseorang, pasti akan ada waktunya orang lain akan Tuhan kirim untuk mendukung, untuk memberi kita semangat, untuk menasihati kita di saat kita membutuhkan sebuah keputusan. Jadi dari pengertian dukungan ini kita bisa berkaca sejenak. Apakah kita pernah ada di posisi memberi dukungan kepada orang? Entah itu lewat nasihat, entah itu lewat kata-kata yang membangun, entah kita cuman hanya sekedar memberi semangat kepada orang lain, berarti kita pernah memberikan yang namanya dukungan. Ya. Pemain sepak bola, ya, pemain sepak bola pasti sangat membutuhkan banyak dukungan. Dan dukungan itu tidak selalu muncul ke permukaan. Pelatih, bidang kesehatan,
orang yang mengatur makannya atau gizinya, staf-staf khusus, itu tidak muncul ke lapangan. Tetapi dukungan mereka membawa dampak yang besar kepada orang yang ada di lapangan sepak bola. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan untuk ada di lingkungan orang-orang yang harus kita mengarahkan mereka, harus kita memberikan mereka pengertian, harus mereka menjadi adik-adik kita atau menjadi rekan-rekan kita, mungkin nama kita tidak muncul di saat orang tersebut sukses. Jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Mungkin kita cuman ada di tim yang tidak terlalu besar. Tapi di bagian manapun itu, dukungan kita berpengaruh. Dukungan kita membawa dampak. Seandainya bagian yang kokinya atau bagian yang ahli gizinya asal-asalan aja memberikan menu atau memberikan vitamin atau apapun kepada pemain sepak bola, itu membawa dampak, bawa dampak. Kesehatannya jadi tidak bagus, kekuatannya jadi nggak bagus, membawa dampak. Jadi sekecil apapun saat ini Tuhan izinkan posisi kita untuk mendukung seseorang, ingat, dukunganmu akan membawa dampak. Perhatikan dalam ayat yang ke-9. Ya, Keluaran 17 ayat ke-9, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita." Ya. Pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ada perkataan Musa yang sangat luar biasa. Pilihlah orang-orang bagi kita. Nah, poin yang pertama, saya ingin sampaikan buat setiap kita, dukungan yang bisa kita berikan itu bisa dukungan lewat perkataan. Ya. Perkataan yang keluar dari mulut Musa adalah pilihlah orang-orang bagi kita. Inilah nasihat yang dikeluarkan oleh Musa. Pilihlah orang-orang yang tepat. Jangan sembarangan. Karena apa? Kita mau berperang. Kalau mungkin untuk situasi saat ini, pilihlah para dokter yang memang ahli dalam bidangnya. Jangan yang belum berpengalaman. Karena apa? Situasinya darurat. Supaya apa? Supaya terukur. Ini situasinya sedang dalam peperangan, sedang dalam pertempuran. Nasihat yang luar biasa yang keluar dari mulut Musa adalah pilih. Bila perlu adakan audisi, jangan yang sembarangan, tapi cari orang-orang yang memiliki potensi. Cari orang-orang yang berani, cari orang-orang yang gagah perkasa, cari orang-orang yang ahli dalam menggunakan tombak kah, perisai kah, atau apa? Atau senjata yang memang pada saat itu sedang dipakai. Cari orang-orang yang gagah perkasa, yang ahli dalam bidangnya. Itu nasihat yang keluar dari mulut Musa. Jadi setiap kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita semua tentu bisa melakukan dukungan lewat perkataan di poin yang pertama ini. Karena apa? Semua kita kan senang berbicara.
Semua kita bisa berbicara. Jadi jangan pernah engkau berkata, aku enggak pintar, aku enggak bisa merangkai kata-kata. Musa enggak merangkai kata-kata yang terlalu puitis. Dia langsung berkata, pilih orang-orang yang tepat. Bagi Yosua itu adalah nasihat yang sangat luar biasa. Tidak perlu panjang lebar, tetapi Yosua bisa menangkap nasihat Musa adalah sesuatu yang harus dia kerjakan. Karena apa? Yosua tidak perlu mempertimbangkan pengalaman Musa jauh lebih Yosua tidak perlu ragu akan perkataan, akan arahan, akan nasihat dari seorang Musa. Jadi kalau engkau yang masih muda, jangan pernah menutup telinga untuk nasihat yang datangnya dari orang-orang yang lebih tua dari kita, yang lebih dewasa dari kita. Dan tidak menutup kemungkinan juga, bisa juga Tuhan izinkan, Tuhan pakai orang-orang memberikan nasihat atau perkataan kepada kita usianya jauh di bawah kita. Atau menurut kita pengalamannya jauh di bawah kita. Kalau memang itu Tuhan izinkan. Tapi secara nalar manusia kita tentunya akan jauh lebih menghargai orang yang dewasa secara umur, orang yang dewasa secara pengalaman dibanding kita akan jauh lebih bisa menyerap nasihatnya. Apalagi kalau kita tahu dedikasi orang tersebut. Apalagi kalau kita tahu karakter orang tersebut. Apalagi kalau kita tahu latar belakang orang tersebut. Karakter Musa sangat luar biasa. Mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yosua tidak perlu mempertimbangkan terlalu lama. Dia langsung melakukannya. Jadi setiap kita, kalau Tuhan taruh di hatimu untuk engkau meneguhkan orang, untuk engkau menasehati orang, lakukan. Karena engkau mampu, karena setiap kita punya kemampuan untuk berkata-kata. Tapi pertanyaannya, apakah perkataan kita itu perkataan yang membangun? Dalam hal ini membutuhkan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Supaya apa? Sedikit perkataan yang keluar dari mulut kita, kalau itu sungguh-sungguh pesannya datang dari Tuhan, itu sanggup memulihkan, itu sanggup menyembuhkan, itu sanggup mengubahkan seseorang yang sedang membutuhkan. Dibanding kata-kata yang dirangkai oleh hikmat manusia, bukan yang datangnya dari Tuhan, itu tidak akan bawa dampak apa-apa. Jadi kalau ada seseorang yang menghampirimu dan berkata, aku sedang bingung, kira-kira aku harus berbuat apa? Di saat engkau bercakap-cakap, tetap tanya kepada Tuhan dalam hatimu, Tuhan kasih aku kata-kata supaya rekanku ini ku kasih semangat, supaya rekanku ini ku kuatkan lewat perkataan. Supaya rekanku ini tidak terjerumus terlalu jauh dalam dosa. Supaya ku berikan dia kata-kata yang benar-benar membuat dia bisa pulih. Jadi ini poin yang pertama. Kita bisa menolong seseorang lewat dukungan dalam hal perkataan atau nasihat. Poin yang kedua, di ayat yang ke-12, saya akan bacakan ya ayat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Ya, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Poin yang kedua berbicara tentang dukungan, yaitu tentang dukungan lewat tindakan nyata.
tindakan nyata. Maka penatlah tangan Musa. Harun dan Hur mengetahui akan hal itu. Oleh sebab itu mereka langsung mengambil tindakan nyata lewat apa? Mencari batu supaya Musa bisa duduk di atasnya. Tindakan nyata yang selanjutnya mereka menopang tangan Musa. Jadi dukungan untuk kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan, diperlukan yang namanya tindakan nyata. Jadi yang pertama tadi bisa lewat perkataan kita, lewat nasihat yang keluar dari mulut bibir kita. Tapi yang kedua, Tuhan juga merindukan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang membuktikan dukungan itu lewat tindakan nyata. Ya. Sekali lagi, Musa bukan usia muda lagi. Ya, dan pertempuran itu tentunya terjadi di siang hari, bukan sore atau malam. Jadi kita tahu bersama bahwa keletihan itu sangat-sangat besar. Posisi mereka bukan di tempat yang teduh, tetapi mereka ada di atas bukit, ada di atas gunung. Usia sudah sangat lanjut. Orang-orang yang ada di sekelilingnya memiliki kepekaan. Mereka melihat bahwa Musa lelah. Mereka melihat, Harun dan Hur melihat bahwa Musa letih. Mereka langsung mengambil tindakan nyata. Mereka mencari batu supaya Musa bisa bertahan untuk mengangkat tangan sampai matahari terbenam. Supaya duduk. Karena kalau sambil berdiri angkat tangan itu kelelahannya sangat-sangat besar. Karena memang juga dipengaruhi oleh usia yang sudah lanjut. Dan mereka menopang tangannya kiri dan kanan. Ini tindakan nyata. Biar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang belajar memiliki tindakan nyata. Kita ini sebagai tim dalam wadah Tuhan. Ada yang bagian A, ada bagian B, ada yang bagian C. Tapi percayalah di saat kita bertindak bagian A, bertindak juga bagian B sesuai dengan kapasitas dan bagiannya masing-masing, yang C juga demikian. Ini menjadi satu langkah awal untuk menuju kemenangan. Ya. Musa yang mendapatkan langsung arahan dari Tuhan, dia yang memberikan. Mari kita ke atas. Nah, arahannya langsung jelas. Harun dan Hur sebagai tim perlengkapan kalau saya bisa bilang. Ya. Melengkapi apa yang dibutuhkan oleh Musa. Tapi tujuannya satu, supaya apa? Kemenangan terjadi. Jadi bagian apapun yang Tuhan izinkan ada di kita, mari bertindak. Bertindak terkesan masing-masing. Tapi kalau kita mengerti bersama, tindakan kita itu untuk menuju satu arah. Yaitu apa? Kemenangan. Biar di tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak dingin. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertindak nyata dalam memberikan dukungan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Bantuan seperti apapun itu, pasti orang yang mendapatkannya, apalagi kalau kita tahu betul dia membutuhkannya, jangan pernah engkau keraskan hatimu. Lakukan, bertindak secara nyata. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, perhatikan di ayat yang ke-16. Ayat 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya. Di dalam hal ini, di poin yang ketiga ini di ayat 16,
kemenangan sudah terjadi, ya. Kemenangan sudah menjadi milik bagian dari tim Yosua, Musa, Harun, dan Hur. Tapi kalau sedikit kita mundur ke belakang, ya, sedikit kita mundur ke belakang di poin yang ketiga ini, ini berbicara tentang tindakan iman. Nah, kenapa saya katakan tindakan iman? Kita tahu dari pembacaan firman yang tadi kita baca, kalau tangan Musa turun maka kalah. Kan begitu. Kalau tangan Musa tetap terangkat dengan baik ke atas, kemenangan terjadi. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa ada yang namanya tindakan iman. Dalam peperangan memang rasanya tidak ada kaitannya. Tetapi yang pasti Alkitab mencatat di saat tangan Musa turun kalah. Tapi di saat tangan Musa tetap terangkat ke atas, maka kemenangan terjadi. Ini berbicara tentang apa? Tindakan nyata, tindakan iman. Tindakan iman. Rasanya memang tidak ada kaitannya, tapi secara iman itu terjadi. Dan kita tahu persis dari pembacaan ini kemenangan terjadi. Jadi ini berbicara tentang tindakan iman. Bapak Ibu yang saat ini mungkin masih melanjutkan ada pokok-pokok doa dari tahun 2020 kemarin, tetaplah lakukan tindakan-tindakan iman tersebut. Mungkin engkau mendoakan bisnis kah, mungkin engkau mendoakan pekerjaan, mungkin engkau mendoakan masa depan, mungkin engkau mendoakan keluarga atau apapun itu. Dan belum ada kelihatan jawabannya, jangan putus asa. Tetaplah memiliki tindakan iman, tetaplah mendoakannya. Karena waktu kita sama waktu Tuhan itu berbeda. Mari kita sama-sama berkata, biar waktumu Tuhan yang terjadi. Tulus-tulus aja tetap doakan, tulus aja tetap mengimani, tulus aja tetap berpengharapan. Mungkin ditertawakan oleh sebagian orang karena apa? Konyol. Kalau dia melepaskan bom dari atas bukit itu sangat masuk akal. Lah ini cuma angkat tangan, apa dampaknya kepada orang yang sedang bertempur di bawah? Mungkin kita dalam berdoa tidak semua orang melihat bahwa itu sesuatu yang baik. Pasti akan ada juga yang mencemooh Musa di saat dia naik ke atas bukit. Tapi kita tahu dari kebenaran firman Tuhan, Musa sedang melakukan yang namanya tindakan iman. Tindakan iman ini sekali lagi ya, terlihat memang terkesan konyol. Tapi kalau kita tahu di dalam Tuhan, jika kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, yang konyol dipandang manusia, tapi kalau itu berkenan di hati Tuhan, itu akan membawa hal yang sangat luar biasa. Kekonyolan yang terjadi di gambar yang di slide ini juga kekonyolan yang sangat bikin risau banyak orang. Karena apa? Yang sakit diturunkan dari atap rumah. Ya, ini kekonyolan. Karena apa? Bukan rumahnya. Itu kekonyolan yang pertama. Kalau mungkin Bapak Ibu yang memiliki rumah tersebut, mungkin Bapak Ibu sudah maki-maki 4 orang gitu yang buka itu. Siapa kamu berhak bongkar-bongkar atap rumah saya? Nah kan bisa begitu. Itu konyol. Tapi mereka sedang memikirkan bagaimana supaya Yesus melihat.
Bagaimana supaya orang lumpuh ini mendapatkan jalur khusus tepat ada di tempat Yesus. Mereka bertindak aja, mereka tidak pikirkan apa yang akan menjadi resiko yang terjadi. Mereka yang ada hanya orang lumpuh ini sembuh, orang lumpuh ini sembuh, orang lumpuh ini sembuh. Resiko yang lain nanti. Terkesan konyol. Tapi kita tahu persis tindakan mereka, tindakan konyol mereka, tindakan iman mereka membuahkan hasil yang luar biasa. Orang lumpuh tersebut disembuhkan. Jangan pernah menyerah. Sekali lagi, apa yang engkau doakan di tahun yang lalu belum ada jawabannya, lanjutkan kembali di tahun ini. Terkesan konyol, gak apa-apa. Tetaplah berdoa, tetaplah doakan, tetaplah berpengharapan. Sampai Yesus mengarahkan perhatiannya kepadamu. Ya, mengundang perhatian 4 orang ini. Dan berhasil Yesus mengarahkan perhatiannya kepada tindakan mereka. Dan membuahkan hasil. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan oleh Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang belajar melakukan tindakan-tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Memberi dukungan lewat perkataan, lewat tindakan nyata, lewat doa-doamu kepada orang-orang yang Tuhan titipkan ada di hidupmu. Tetap kerjakan. Jangan terlalu banyak menciptakan alasan. Tetap lakukan. Akan ada waktunya Tuhan izinkan kita untuk menuai apa yang kita perbuat. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hampiri tata kudusnya Tuhan, bersyukur atas kasih Tuhan. Bersyukur buat orang-orang yang masih tetap kita doakan walau belum ada perubahan. Tetaplah bawa mereka di dalam doamu. Percaya apa yang kau doakan akan ada waktunya. Engkau melihat mereka akan dijamah oleh Tuhan. Mereka akan ditolong oleh Tuhan. Mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan nasihatmu, belajarlah meminta hikmat yang datangnya dari Tuhan. Supaya satu perkataan yang keluar dari mulutmu benar-benar itu perkataan yang memang mereka butuhkan. Belajar untuk memiliki tindakan nyata. Kalau Tuhan gerakkan kau harus menabur, jangan pernah keraskan hatimu. Jangan pernah engkau berpikir nanti saja, nanti saja. Miliki tindakan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu telah disampaikan bagi setiap kami. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar benih kebenaran firman Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dan kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan setiap pesan Tuhan. Mungkin kami yang ogah-ogahan selama ini kalau ada orang yang bercerita atau berkeluh kesah. Tapi saat ini kami mau berkata, kami mau mendampingi orang tersebut. Kami mau memberikan nasihat kepada orang tersebut. Tolong kami Tuhan. Mungkin kami seringkali menciptakan alasan untuk menolong seseorang lewat tindakan nyata. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar bertindak. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus supaya setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Diberkati seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Rangkul setiap kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan
apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kita. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Gembala atas pelayanannya. Tuhan Yesus yang memberkati, dan setiap pelayan-pelayan Tuhan juga yang terlibat sehingga terselenggaranya ibadah GBI Winner Generation ini. Biar Tuhan Yesus juga yang memberkati. Oke, untuk setiap saudara yang ingin menabur, ingin memberikan perpuluhan ataupun persembahan diakonia, bisa memberikan di nomor rekening yang ada di gadget saudara. Oke. Dan juga bagi setiap saudara yang merasa terberkati oleh ibadah GBI Winner Generation ini, boleh like, boleh share and subscribe channel GBI Winner Generation. Oke, itu saja untuk pengumumannya, tidak ada yang lain. Kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit, ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami mau belajar tetap berkata semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkatilah Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dan seluruh jemaat Tuhan yang tergabung dalam ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.